Jangan sampai sibuk sama dunia, sampai nggak ada waktu buat sholat jamaah, nggak ada waktu buat qiyamul lail, nggak ada waktu buat majelis, tidak ada waktu untuk silaturahmi, nggak ada waktu buat akhirat sama sekali. Abdullah bin Al-Haddad yaqul usika birifik. Wasiat beliau mewasiatkan untuk bersifat arifik, bersifat lemah lembut dalam segala sesuatu. Arifku fi kulli syai, dalam segala hal, di dalam semua perkara. Marifku fi syai'in illa wazanah, wa ma nuzi'a 'an syai'in illa wasyanah. Tidaklah kelembutan diletakkan dalam suatu perkara melainkan akan menjadi penghias perkara tersebut, mahkota. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari suatu perkara melainkan wasyanah, akan menjadi cacat dan celak, membuat rusak. Hatta apa aja bagus, kalau enggak ada lemah lembut jadi jelek, jadi buruk. Dalam segala hal, hatta fi da'wah ilallah, Allah Ta'ala mewasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dengan rahmat Allah bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Engkau bersikap lemah lembut kepada mereka dengan rahmat Allah. Seandainya engkau bersikap kasar, keras, kaku dalam berucap, dalam bersikap, lan faddu min haulik, orang bakalan mental, bakalan kabur, bakalan lari. Azan Nabi Muhammad yang wajahnya paling tampan, yang suaranya paling merdu, yang paling harum aromanya, yang paling sedap dipandang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras, kaku, kasar, begitu maka orang bakalan kabur darimu. Apalagi kita yang serba penuh kekurangan. Terus bagaimana Allah ngajarin Nabi bersikap? Fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, bukan cuma sekedar maafkan, doakan mereka, beristighfar, memohon ampunan Allah untuk mereka. Terus yang ketiga, wasyawirhum fil amr, ajak mereka musyawarah, libatkan mereka musyawarah. Ajib, hadrifik. Allah Ta'ala berpesan kepada Sayyidina Musa, Sayyidina Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha, datengin Fir'aun, dia udah ngelewatin batas. Waqula lahu qawlan layyina, katakan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkar au yakhsha, agar dia sadar, agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelemah lembutan dalam bersikap, berucap itu lebih masuk untuk membuat orang sadar, lebih masuk ke dalam hati orang tersebut. Orang kalau terlalu bising, terlalu jerit-jerit, nggak kedengeran. Lu ngomong apa maunya, nggak paham, nggak nyambung. Subhanallah. Tapi ketika tenang, ngomongnya enak, tenang. Orang kalau lagi kalap, ngamuk-ngamuk, kenapa? Apa? Nggak paham. Tapi kalau ngomong baik, minta air dong. Selesai. Tapi kalau ngamuk-ngamuk dulu, Ishfi, ngomong apa? Lu kenapa? Sakit perut? Atau rifik fi jami'il ahwal, dalam segala hal. Warifik nih sifatnya Nabi Muhammad, sifatnya para sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hatta Sayyidina Umar rifik. وسيدنا عثمان حتى سيدنا علي بن أبي طالب رفق في كل شيء.
Atau wal ikhlas dalam segala perbuatan, tulus ikhlas buat Allah. Melakukan itu semua ya buat Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk dapetin harta, nggak kepengen penghormatan dari orang. Ikhlas, tanda ikhlas, nggak peduli sama pujian orang, nggak peduli sama cemoohan orang, nggak peduli dimaki, nggak peduli dipuji. La bil madah tafrah wa la ta'ba min adh-dham. Hatta ma yaltafit, nggak menoleh, nggak menengok. Mau dipuji, mau dimaki, nggak ngaruh buat diri dia. Sawa. Dalam segala hal ikhlas buat Allah. Ada satu orang datang ke Imam Al-Haddad mau bikin masjid. Sini kata Abdul Haddad. Kalau seandainya itu masjid yang kamu bangun di satu tempat, orang nggak tahu kalau itu kamu yang bangun. Orang taunya orang lain yang bangun, padahal duitnya kamu. Kira-kira kamu bisa nerima gak? Ya berat hatilah. Berat hati kalau begitu ente belum ikhlas. Benerin niatnya dulu baru bangun. Atau ikhlas fi jamil ahwal. Oh ya, kullu ma yushghil 'anillah, tinggalin segala sesuatu yang membuat kamu lalai, lupa, sibuk dari Allah. Mau itu keluarga, mau itu harta yang membuat kita sibuk dari Allah. Lo jadi semua harta kita buang, semua keluarga kita tinggalin. Lagi nih. Makanya orang tuh kalau ngaji pakai sanad difahamin. Kullu ma yushghil 'anillah. Segala artinya jangan sampai apa yang kita punya, mau itu keluarga, tahta, harta, membuat kita lupa dari Allah. Mestinya itu semuanya membuat kita makin dekat kepada Allah, bukan membuat kita makin lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih harta, jangan sampai gara-gara harta ketinggalan sholat jamaah. Dikasih tahta, kedudukan, jangan sampai gara-gara tahta, kedudukan, gara-gara kursi, rela sampai ngorbanin kesucian hati. Sampai jadi saling mendengki, saling membenci, saling berantem, saling ribut. Itu tidak dibenarkan hal yang semacam itu. Di dunia. Jangan sampai gara-gara begituan jadi berantem, jadi ribut, jadi berkelahi. Membuat orang jadi ketinggalan tahajud, jadi ketinggalan qiyamul lail, jadi ketinggalan sholat duha. Jangan. Kita dikasih fasilitas itu semuanya untuk membuat kita memuluskan jalan kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sibuk sama dunia, sampai nggak ada waktu buat sholat jamaah, nggak ada waktu buat qiyamul lail, nggak ada waktu buat majelis, tidak ada waktu untuk silaturahmi, nggak ada waktu buat akhirat sama sekali. Jangan sampai sibuk sama dunia, sampai nggak ada waktu buat sholat jamaah, nggak ada waktu buat qiyamul lail, nggak ada waktu buat majelis, tidak ada waktu untuk silaturahmi, nggak ada waktu buat akhirat sama sekali. Silahkan. Allah Ta'ala memuji sekelompok kaum. Siapa? Fi buyutin adzinallahu an turfa yudhkara fiha ismuh. Siapa orang-orang mulia? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Manusia-manusia hebat yang mana kesibukan duniawi mereka, tijarah mereka, bisnis mereka, kesibukan dunia enggak membuat mereka lalai dari zikir. Tidak membuat mereka lalai dari sholat, enggak membuat mereka lalai dari sedekah, enggak membuat mereka lalai dari untuk selalu takut kepada Allah Ta'ala. Orang perkasa bukan enggak punya bisnis sama sekali, enggak, tapi mereka punya bisnis, tijarah, baik, jual beli, transaksi, tapi tijarah dan baiknya
La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Enggak membuat mereka ketinggalan zikir. Silakan ente dengan bisnisnya, dengan politiknya, dengan kursinya, dengan hartanya. Tapi jangan ketinggalan zikir. Jangan ketinggalan ibadat. Jangan ketinggalan sholat. Jangan ketinggalan tahajud. Jangan ketinggalan. Allah enggak nuntut banyak dari kita. Enggak nuntut banyak. Ketika antara tahajud sama bisnis. Kalau sampai bisnis kita atau meeting kita bisa ngeganggu tahajud, bukan tahajud yang digeser, meeting yang digeser, bukan dibuang, enggak, tapi meeting yang digeser, diatur, bagaimana caranya. Allah nggak nuntut banyak. Misalkan tahajud walaupun 15 menit sebelum subuh kita udah di atas sejadah, itu hal yang mudah, simple. Adapun yang fardu mah nggak ada tawar-menawar. Maksudnya, lu kan udah hidup di dunia senang, ya. Nah karena kita sayang, kita pengen juga ente di akhirat hidupnya senang, lebih senang daripada di dunia. Di dunia senang, bahagia. Nah kita mau ente di akhirat lebih senang lagi. Kurang rahmat apa itu Nabi Muhammad? Udah senang di dunia, senang. Nah, ini pengen nanti di akhirat lebih senang lagi, lebih bahagia lagi. Kalau lu tahu kesenangan yang ada di akhirat, ini dunia nggak ada seujung kukunya dari kesenangan yang didapatkan di akhirat. Sampai dibilang masakin ahli dunia, kharaju minha walam yadhuku ala syai' minha. Kesian anak-anak duniawi. Mereka meninggalkan dunia ini sedangkan mereka belum mencicipi hal yang paling lezat dari dunia. Ditanya apa yang paling lezat sih dari dunia? Yang paling lezat dari dunia, ma'rifatullah. Pengenalan kepada Allah Ta'ala. Kenal sama Allah. Allah yarzuqnal ma'rifah insyaAllah. Alhamdulillah. Itu katanya, ahlul lail fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang malam di malam mereka itu merasakan kelezatan, lebih lezat, lebih senang, lebih asyik daripada orang lalai di dalam kelalaian mereka. Mereka dengan kelalaiannya, wah enak, lezat. Dengan kelalaian, dengan maksiat, dengan lupanya. Ada orang malam merasakan kelezatan lebih lezat dari itu semua. Dalam tilawah Quran, dalam sujud, dalam ruku, dalam lidangan air mata. Sampai dibilang lau kana ahlul jannah ala mithli ma nahnu alaihi innahum la fi 'aisyin thayyib. Seandainya penghuni surga merasakan yang kita rasakan, berarti surga itu enak. Kalau raja-raja, penguasa mengetahui kenikmatan yang kita rasakan saat qiyamul lail, saat tahajud, niscaya mereka akan mengerahkan bala tentara, tenaga, senjata untuk merebut nikmat yang kita punya. Bakal diinvasi. Kalau bisa dan kalau tahu. Cuma dua. Mereka nggak bisa dan mereka nggak tahu. Nggak tahu tuh nikmat. Kenapa? Soalnya dzalika mablaghuhum minal ilm. Pengetahuan mereka sebatas materi. Itu doang. Dikiranya itu enak di lidah, ya, enak di mata, enak di kulit, enak di perut, enak di kemaluan, itu doang taunya enak. Dia nggak tahu enak yang di sini, enak yang di hati. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah kita beruntung orang Islam. Orang Islam mereka mencicipi yang nggak dicicipi oleh orang lain. Akan tetapi jangan kita merasa puas dengan nyicipin yang sedikit. Apa yang kita punya orang Islam itu menghilangkan kehampaan yang ada dalam hatinya. Tapi mereka itu terbuka peluang besar untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Cuma yang menghalangi itu nafsunya dia itu.